Saudara-saudari, pada hari ini saya ingin berbicara tentang apologetika Katolik. Sebelum saya membicarakan tentang apologetika Katolik, saya menjelaskan lebih dahulu dua kata. Kata pertama adalah apologis. Apologis itu artinya orang yang melakukan apologetika atau orang yang memberikan penjelasan atau pembelaan. Sedangkan kata yang kedua itu kata apologetika. Kata apologetika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata apologia. Nah, kata apologia secara harfiah berarti memberikan pertanggungjawaban atau pembelaan. Dan konsep ini digunakan di Yunani itu dalam bentuk pidato pembelaan. Umumnya terjadi di ruang pengadilan sebagai sebuah prosedur pengadilan. Jadi itu sudah digunakan jauh sebelum ini digunakan oleh gereja. Nah, metode yang sama itu digunakan oleh gereja. Kapan? Itu sudah digunakan sejak awal, sejak gereja perdana. Jadi gereja perdana memberikan jawaban, memberikan penjelasan, memberikan pembelaan tentang ajaran akan Yesus Kristus. Dan praktik pembelaan ini sudah jauh sebelum itu. Jadi gereja bukan menciptakan ini baru-baru atau karena ada pertumbuhan, ada pertentangan sana-sini, maka gereja menciptakan ini, tidak. Ini sudah digunakan sejak dulu. Jadi itu contoh yang paling jelas kita bisa lihat dalam kitab suci. Yaitu pertama sekali kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 7. Itu tentang Santo Stefanus membuat penjelasan di hadapan para tua-tua dan para imam di Yerusalem. Jadi itu bab 7. Coba gunakan waktu untuk baca Kisah Para Rasul bab 7. Bagaimana Santo Stefanus berdiri di hadapan para tua-tua dan imam-imam Yahudi menjelaskan ajaran dan iman akan Yesus Kristus. Contoh yang kedua dalam Kisah Para Rasul bab 22 ayat 1. Itu tentang Rasul Santo Paulus. Rasul Santo Paulus itu dikenal sebagai apologis ulung dan agung yang berdiri di depan sebuah pengadilan di Yerusalem. Dan dia memberikan pertanggungjawaban, pembelaan. Ini dia berkata, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri, apologia saya." Jadi inilah, saudara-saudari, Santo Paulus berdiri di hadapan pengadilan dan mempertahankan, menjelaskan, serta membela ajaran iman akan Yesus Kristus. Kalau ada waktu coba baca Kisah Para Rasul bab 22. Jadi saudara-saudari, apa itu apologetika? Definisi apologetika yang terbagus dan terbaik itu berasal dari Rasul Santo Petrus. Dalam surat pertamanya, bab 3 ayat 15 mengatakan, "Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan kelembutan dan hormat." Itulah definisi apologetika. Sekarang saya mau menjelaskan secara singkat tentang 1 Petrus bab 3 ayat 15. Poin yang pertama, untuk menjadi apologis yang baik, pertama-tama harus mempersiapkan diri dengan baik. Doa selalu mendahului persiapan Anda. Mintalah Roh Kudus untuk menerangi akal budimu, untuk menerangi pikiranmu. Bacalah kitab suci sebagai sumber apologetika. Yaitu kitab suci umumnya sebagai sumber utama ketika
berapologetika. Kemudian belajarlah tentang ajaran-ajaran gereja sebagai pedoman hidup kita, pedoman hidup Anda. Percaya apa yang Anda baca dalam kitab suci. Ajarkanlah apa yang Anda yakini dan praktikanlah apa yang Anda ajarkan. Itu poin yang pertama dari surat Rasul Santo Petrus yang pertama, bab 3 ayat 15. Nah, poin yang kedua adalah Anda harus mengetahui alasan-alasan yang mendasar. Mengapa Anda percaya kepada Yesus Kristus? Anda harus mampu menjelaskan, mampu mempertahankan, mampu mempertanggungjawabkan, mampu membela apa yang terjadi dalam hidup Anda dan hidup keluarga Anda. Apa yang Anda terima dari Yesus Kristus. Apa yang keluarga Anda terima dari Yesus Kristus. Pertanggungjawabkanlah itu. Dan belajar untuk mengetahui lebih banyak tentang Yesus Kristus dan mengenal Dia dengan lebih dekat. Kemudian mengasihi Dia dengan lebih sungguh. Sesudah itu melayani Kristus dengan lebih setia. Jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan menjadi apologis yang bagus. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, selalu ingat bahwa pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Dia adalah sumber hidup kita dan Dia adalah penyelamat kita. Jadi itu yang kita harus ingat. Jadi ketika orang tanya, apa pengharapan Anda? Pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Mengapa? Karena Dialah sumber hidup kita. Mengapa? Karena Dia adalah penyelamat kita. Kini, saudara-saudari, kita memasuki pada poin yang keempat. Bahwa menurut Rasul Santo Petrus, ketika kita melakukan apologetika atau apologia, kita harus lakukannya dengan lemah lembut dan hormat. Jadi kita tidak melakukannya dengan kekerasan atau dengan marah-marah atau dengan bertengkar. Jadi apologetika itu bukan satu sistem untuk bertengkar. Tetapi apologetika itu adalah satu sistem untuk berdialog secara dewasa untuk menjelaskan, mengartikulasikan ajaran iman kita, bahkan sampai membela dan mempertahankan ajaran iman kita, tetapi kita harus lakukannya dengan lemah lembut dan hormat. Karena orang yang kita hadapi adalah orang yang baik. Kita mau menjelaskan, sehingga kita berusaha untuk memenangkan orang itu. Menghantar orang itu mendekat pada Yesus Kristus, bukan mendorong atau mengusir orang itu jauh dari Yesus Kristus. Tetapi kita membantu menghantar orang itu kepada Yesus Kristus. Jadi itulah beberapa poin dari surat pertama Rasul Petrus bab 3 ayat 15. Sekarang saudara-saudari, kita masuki pada poin yang berikut, yaitu tentang kategori apologetika. Kalau kita melihat apologetika, itu ada kategorinya. Jadi saya berikan 3 kategori dalam hal ini. Itu kategori yang pertama, itu adalah apologetika alamiah. Nah, apologetika alamiah ini, itu umumnya kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah. Jadi kita berusaha untuk menjawab pertanyaan yang umum yang bisa dilemparkan adalah, apakah Tuhan ada? Nah, ini kita berusaha untuk menjelaskan, tapi kita menjelaskannya lewat alam. Mengapa ada matahari? Mengapa ada siang dan malam?
Jadi semua itu bisa digunakan untuk menjelaskan kehadiran Allah, eksistensi dari Allah itu sendiri, dan bagaimana kita menjelaskannya sehingga memasuki akal budi atau make sense, orang Inggris bilang. Jadi itu membutuhkan kita untuk memberikan alasan-alasan yang jelas, sehingga pada akhirnya mereka percaya bahwa ya, Tuhan ada. Mereka percaya bahwa ya, Tuhanlah yang menciptakan kita, bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta, dan kita punya tanggung jawab adalah memberikan diri kita kepada Tuhan sendiri. Jadi seperti Santo Agustinus, dia katakan bahwa Tuhan telah menciptakan kita tanpa kita, tetapi Tuhan tidak akan ingin menyelamatkan kita tanpa kita. Jadi kita harus memberikan diri. Jadi kita harus mampu menjelaskan kepada orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah. Nah, kategori yang kedua itu adalah apologetika Kristiani. Jenis apologetika ini itu berhubungan dengan dialog antar agama. Jadi kita berdialog dengan agama-agama lain yang tidak percaya akan Yesus Kristus, tapi mereka percaya bahwa Allah ada, tetapi mereka tidak percaya akan Yesus Kristus. Nah, menurut kita bahwa kita percaya Yesus Kristus itu adalah Allah, Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, bagaimana kita mempertahankan, bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita membela, bagaimana kita mengartikulasikan ketuhanan Yesus Kristus. Mengapa kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Dia adalah anak Allah. Apa buktinya? Dan bagaimana menjelaskannya kepada orang-orang yang tidak percaya akan Yesus Kristus? Kita berusaha untuk mengartikulasikannya, akhirnya mereka menjadi percaya. Dan mereka bisa menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan bisa menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Itu adalah apologetika Kristiani. Dan poin yang ketiga, itu kategori yang ketiga adalah apologetika Katolik. Dan ini yang saya mau tekankan karena dalam video-video mendatang saya akan lebih banyak fokus perhatian pada apologetika Katolik. Apologetika Katolik adalah penjelasan dan pembelaan serta pertanggungjawaban ajaran, kepercayaan, dan praktik-praktik di dalam gereja Katolik. Apa tujuan dari apologetika Katolik? Saudara-saudara, tujuan dari apologetika Katolik ini adalah pertama, menjelaskan ajaran, keyakinan, serta praktik-praktik di dalam gereja Katolik yang mungkin sulit atau yang disalahpahami, entah oleh orang-orang Katolik sendiri atau oleh orang-orang yang bukan Katolik, tapi mengenal tentang Yesus Kristus. Atau di gereja-gereja lain yang kita kenal adalah orang-orang Protestan atau beragama Protestan. Jadi kita berusaha untuk menjelaskan ajaran iman Katolik kita. Dari praktik-praktik Katolik yang kita praktikkan kepada saudara-saudara yang bukan Katolik. Bagaimana menjelaskannya, bagaimana membela dan mempertanggungjawabkan praktik-praktik di dalam gereja Katolik. Tapi saudara-saudara ingat bahwa kita harus berani menjelaskannya dengan penuh cinta kasih, dengan lemah lembut, dan dengan hormat. Karena mereka itu adalah saudara-saudari kita. Mereka percaya pada Yesus Kristus. Hanya saja bahwa mereka bukan Katolik karena mereka tidak percaya atau mereka tidak suka dengan beberapa ajaran atau keyakinan yang kita miliki di dalam gereja Katolik. Tujuannya seperti apakah kita menyembah Maria? Dalam ajaran kita bahwa kita tidak menyembah Maria, tetapi kita menghormati Maria sebagai bunda Yesus dan bunda kita. Itu kita akan jelaskan di video-video mendatang. Jadi untuk saudara-saudara yang nonton video ini terus mengikuti dalam channel ini. Terus tujuan kedua dan merupakan tujuan yang paling tinggi
dari apologetika Katolik ini adalah untuk memenangkan. Pertama, memenangkan pikiran, kedua, memenangkan hati, ketiga, memenangkan jiwa seseorang untuk Yesus Kristus. Mengapa? Karena bukan kita yang menyelamatkan orang itu. Yesus Kristus yang menyelamatkan orang itu. Kita hanyalah sebagai sarana atau alat bagi orang itu untuk menghantar orang itu kepada Yesus Kristus. Yang menyelamatkan adalah Yesus sendiri. Jadi kita harus berusaha untuk itu. Karena Yesuslah yang menyelamatkan orang itu. Dan ingat, Yesus juga yang akan menyelamatkan kita. Jadi kita harus menghantar orang itu kepada Yesus Kristus. Jadi itu tujuan yang tertinggi, itu harus berusaha untuk memenangkan pikiran, memenangkan hati orang itu, dan jiwa orang itu bagi Yesus Kristus, bukan bagi diri kita sendiri. Jadi saya harap saudara-saudari ingat itu. Jadi akhirnya saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, itulah 3 kategori tentang apologetika. Jadi apologetika alamiah, apologetika Kristiani, dan apologetika Katolik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam waktu dekat saya akan lebih banyak memberikan atau posting video-video tentang apologetika Katolik. Karena itu saya minta saudara-saudara untuk subscribe bagi mereka yang belum subscribe, dan tolong like, kemudian share untuk teman-teman yang lain, sehingga teman-teman lain juga bisa mengikuti yang itu. Kita harus berani untuk membuka jalan kepada saudara-saudari kita. Tapi kita harus ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Santo Petrus dalam suratnya yang pertama, bab 3 ayat 15, bahwa kita lakukannya ini. Lakukan apologetika dengan lembut, dengan penuh cinta kasih dan hormat kepada orang-orang yang kita dialog. Kita mampu menjelaskan ajaran iman Katolik, kita mampu membela ajaran iman Katolik, dan kita mampu mempertahankan ajaran iman Katolik, karena kita percaya bahwa ajaran iman Katolik adalah ajaran yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk waktu dan kerelaan Anda untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi diri Anda dan keluarga Anda. Terima kasih.